dengan menusuk bagian punggung korban dari belakang sebanyak 2 kali. Gila ya. Yang pertama di bagian leher, terus sekarang di bagian punggung. Dan dia melakukan itu di depan mata anak SF sendiri. Hai semuanya, welcome back to Bercerita. Di sini masih bersama Intan ya. Kali ini kita masih membahas, ya, lagi-lagi kasus pembunuhan. Ini tuh masih awal tahun ya teman-teman. Tapi kenapa kita sudah dikejutkan dengan berita-berita pembunuhan brutal yang terjadi belakangan ini. Dan akhir-akhir ini juga kasus pembunuhan tuh lagi marak banget ya. Kayak apa sih? Kenapa sih? Dan ada apa sama orang-orang zaman sekarang? Kayaknya tuh makin kesini orang-orang makin gak kekontrol ya emosinya. Kayak aduh, miris banget sih. Oke guys, kalau begitu mari kita siapkan hati dan mental untuk mendengar kronologi dari kasus ini. Karena kasus yang ini bener-bener gak pantas banget. Gak ada adab, gak ada moral, gak ada hati lah ya si pelaku. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kronologinya. Di sebuah desa bernama Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ada nih teman-teman, penemuan seorang wanita berinisial SF yang usianya masih cukup muda ya, usianya masih 27 tahun. Dia ditemukan tewas bersimbah darah di dalam warung miliknya sendiri pada hari Jumat 9 Februari jam 12 siang. Dan temuan mayat ini langsung menggegerkan warga sekitar. Jadi nih teman-teman, kronologi penemuan jenazahnya SF ini pertama kali ditemukan sama tetangganya. Pada saat itu tetangganya mau belanja nih ke warungnya si SF. Tapi pada saat tetangganya udah sampai sana, dia ngeliat si SF ini sudah terbaring dengan sejumlah luka. Salah satunya luka di bagian leher. Selain itu, bagian yang paling bikin shocknya ya waktu ditemukan, ternyata ada anak korban juga di lokasi itu. Anaknya tuh masih usia balita ya gengs. Dan anaknya itu nunjuk ke arah ibunya yang udah dalam kondisi meninggal. Gak tega sih. Waktu itu kan kejadiannya hari Jumat ya gengs. Jadi orang-orang tuh pada sholat Jumat. Dan menurut saksi mata sebelum dia menemukan SF ini meninggal, katanya tuh ada salah seorang laki-laki yang belanja di warungnya SF. Dan saksi juga ngelihat si pelaku ini pakai motor terus kabur gitu aja setelah diduga melakukan pembunuhan. Dan si pelaku ini juga katanya nih diketahui meninggalkan warungnya si SF terus kabur ke arah Kecamatan Banjar. Jadi setelah mendapatkan laporan dari warga nih terkait kasus pembunuhan ini, polisi langsung dong memburu si pelaku. Dan pelaku yang berinisial S atau alias AT yang berusia 19 tahun akhirnya ditangkap di wilayah Kota Serang, Banten. Jadi kurang dari 24 jam, polisi tuh berhasil mengamankan si pelaku di wilayah Serang ya. Dan kalian tahu, si S ini ternyata masih seorang pelajar SMA gengs kelas 3. Nah, bayangin tuh, sama aja kasusnya nih kayak si Junaidi. Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman mengatakan, berdasarkan keterangan nih, si pelaku datang ke warungnya SF pakai sepeda motor. Ya itu biasa aja ya, soalnya katanya si S ini sering belanja di warungnya SF, jadi nggak ada curiga sama sekali. Justru itu, karena si korban ini tidak merasa curiga terhadap si pelaku, disitulah si pelaku ini memanfaatkan kesempatan dalam
kesempitan dengan menusuk bagian punggung korban dari belakang sebanyak 2 kali. Gila ya. Yang pertama di bagian leher, terus sekarang di bagian punggung. Dan dia melakukan itu di depan mata anak SF sendiri. Kalian bisa bayangin gimana kagetnya si balita melihat sang ibu dibunuh dengan cara seperti itu, gengs. Saat itu katanya korban itu sempat melawan. Jadi karena si korban ngelawan, akhirnya si pelaku panik dong. Dan si pelaku langsung menusuk kembali korban di bagian lehernya. Habis itu si pelaku tuh langsung ngambil handphone sama uang di laci warung kurang lebih sekitar Rp200.000, gengs. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui nih motif si pelaku melakukan aksinya karena untuk mengembalikan uang kakaknya nih yang udah habis dia pakai. Kakaknya tuh nagih terus ya uangnya buat ditransfer, kayak mana uangku kayak gitu mungkin ya. Tapi si pelaku nih selalu nunda-nunda ya, alasannya tuh masalah lah, trouble atau sebagainya. Padahal uang itu tuh udah dia pakai. Motifnya sendiri pelaku ini dari ini kan berharap dengan mengambil uang dari korban ini akan menggantikan uang kakaknya yang telah terpakai oleh pelaku ini kan gitu. Dia itu telah memakai uang kakaknya dari kebingungan, jadi itu melakukan tindak pidana kekerasan itu tadi. Dan si pelaku ini alias S atau AT ditangkap di Kota Serang, Banten pada hari Sabtu 10 Februari 2024 sekitar pukul 1 malam ya, atau 1 dini hari. Dan kalian tahu nih, si S ini dihadiahi timah panas atau ditembak sama polisi. Mampus nggak lu? Jadi si S ini ditembak di kaki kanannya karena dia itu katanya ngelawan ya pada saat penangkapan. Akhirnya nih polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada uang sejumlah Rp200.000, lalu ada ponsel miliknya korban, lalu ada motornya si pelaku, dan senjata tajam yang digunakan untuk membunuh si SF. Dan teman-teman, sekolahnya si S atau si AT ini akhirnya mengambil keputusan untuk memberhentikan si S. Kenapa? Karena hal ini dilakukan oleh sekolah lantaran si S ini sudah melanggar aturan sekolah dengan terlibat kasus kriminal. Wakil Kepala Kesiswaan di sekolahnya si S yaitu Bapak Asep Awaludin membenarkan nih bahwa pelaku pembunuhan pemilik warung di Kecamatan Mekarjaya benar merupakan siswa di sekolah tersebut. Bapak Asep juga memastikan bahwa pihak sekolahnya langsung memberhentikan pelaku dari daftar siswa di sekolah tersebut setelah mendapatkan kabar bahwa salah satu siswanya ini melakukan tindak kriminal. Pihak sekolah belum memberitahukan pihak keluarga nih atas pemberhentiannya si S karena pihak sekolah itu berpikir bahwa hal ini masih harus diklarifikasi untuk memastikan kebenarannya. Menurutnya, selama bersekolah di situ, si pelaku ini dikenal emang sering bolos ya, tapi nggak sampai terjerumus ke hal-hal negatif seperti tawuran dan sebagainya. Pihak sekolah juga ngaku kaget nih dengar kabar penangkapan pelaku atas kasus pembunuhan. Kata Bapak Asep, pelaku sebenarnya bukan murid asli dari sekolah tersebut karena si pelaku ini merupakan siswa pindahan dari sekolah lain dan baru masuk ke sekolah itu pada kelas 11 dan sekarang ia sudah menginjak kelas 12. Katanya juga nih, si S ini belum pernah terlibat tawuran. Kalaupun sekiranya jarang masuk dan bolos itu sering, tapi kalau untuk kenakalan remaja yang sifatnya berat itu emang belum pernah. Dan ini dia nih pasti yang bakal kalian tunggu-tunggu. Akhirnya akibat perbuatan si S, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dia diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Mampus nggak tuh? Pasal ditetapkan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
teman-teman, karena si pelaku yang masih remaja, apalagi masih sekolah, pantas banget nih mendapat sanksi sosial seperti ini. Apalagi sampai di DO dari sekolah. Ya lu udah malu-maluin sekolah, malu-maluin keluarga juga. Ya tolol. Tapi menurut kalian gimana nih teman-teman menanggapi kasus ini? Apakah si pelaku ini pantas mendapatkan hukuman hanya dengan 15 tahun penjara? Kayaknya undang-undang tentang hukuman anak di bawah umur harus direvisi sih. Ya, lihat deh ya, lihat sendiri. Anak-anak sekarang udah pada membabi buta nih melakukan tindak kriminal. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Coba ya kita pikir bareng-bareng. Apakah pantas seorang anak sekolahan yang bermoral, beradab, ternyata malah bejat? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Karena gue pengen denger apa sih pendapat kalian. So, itu dia teman-teman kasus yang kita bahas pada hari ini. Yaitu kasus pembunuhan terhadap seorang wanita pemilik warung yang dibunuh oleh seorang remaja yang masih sekolah. Gue cuma bisa doain korban ya supaya tenang di sana, karena nggak tega banget sih waktu dengernya. Bejat banget lo ya si S nih, Ate lo. Kalau gitu buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling terpentingnya adalah jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Karena gue pasti bakal kangen banget sama kalian nih. Kalau gitu, gue Intan pamit undur diri and see you. Bye-bye. Dianya tuh masih cukup muda ya, 27 tahun. Dia ditewaskan. Dia ini akhirnya dikeluarkan, gengs, atau diberhentikan dari sekolahnya. Kenapa? Karena sekolahnya tuh udah memikirkan lu malu-maluin orang tua juga. Ya tolol, ya lu pantes lo